Selamat datang di Atok TV Channel. Semoga warga YouTube semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan dalam segala urusan. Pakar sejarah sebut Indonesia-Malaysia bukan serumpun. Hubungan Indonesia dan Malaysia akhir-akhir ini sangat menarik perhatian. Malaysia sangat agresif dalam melakukan kegiatan yang dianggap mengganggu hubungan kedua negara. Mulai ketegangan perbatasan antara kedua negara, sampai pembuatan hak paten sejumlah alat musik, kesenian, kebudayaan, bahkan bahasa. Apakah masalah ini ada hubungannya sejarah antara kedua negara? Untuk mengetahui jawabannya, ini penjelasan dari pakar sejarah Indonesia. Tapi sebelum kita tonton videonya, jangan lupa subscribe channel ini, juga aktifkan lonceng notifikasinya, biar selalu dapat video baru dari kami. Kalau kita lihat nih, konon Indonesia sama Malaysia itu kan bisa dibilang serumpun lah gitu Pak. Tapi akhir-akhir ini banyak catatan sejarah yang sudah kita tahu bersama. Ini menurut Anda apa masalahnya? Ya, sebenarnya hubungan Indonesia dengan Malaysia ini tidak hanya serumpun ya. Tidak hanya serumpun, tapi satu keluarga. Coba kita lihat begini. Malaysia itu asal mulanya adalah membanggakan Kesultanan Malaka sebagai pendiri dari Malaysia modern. Dan Sultan Malaka itu adalah dari pelarian dari Majapahit, dari Palembang, kemudian menuju ke Temasek Singapura, kemudian ke Malaka. Artinya dari Indonesia juga? Dari Indonesia juga. Dan sampai Malaka mencapai puncak kejayaan, dikalahkan oleh Portugis, mereka lari ke Johor, ke Riau. Johor, Riau itu adalah satu wilayah yang tidak bisa dipisahkan, hanya oleh penjajah Inggris dan Belanda saja dipisahkan. Jadi tidak hanya serumpun, kita ini satu ras. Orang sering mengatakan karena penjajahan memang ini one race two nation state. Jadi ras sama, keluarga sama, tapi dipisahkan oleh negara akibat penjajahan. Dan ini punya implikasi sosial yang serius pada jangka panjang seperti kita rasakan sekarang. Lalu apa masalahnya sebenarnya? Ya, masalahnya menurut saya karena kurang pengertian ya. Perlu dibangun pemahaman yang baik, saling memahami. Memang akibat menjadi negara bangsa yang berjalan sendiri-sendiri, merdeka juga berbeda, akhirnya masing-masing menghadapi masalah internal, dan ini acap kali menimbulkan ketidakpahaman. Betapapun kita bahasa sama, tapi karena dalam perkembangan selanjutnya juga akhirnya mengalami sedikit perbedaan-perbedaan, dan akhirnya kebijakan-kebijakan di dalam politik negaranya juga. Seperti itu yang akhirnya membuat Malaysia dan Indonesia seperti sekarang ini. Tapi kita lihat sepertinya ada semacam agresivitas seperti itu dari pihak Malaysia untuk bersaing secara langsung dengan Indonesia. Anda melihat hal ini juga? Ya, begini ya, Malaysia adalah satu negara bangsa yang merdeka tidak melalui jalan revolusi. Dia melalui penyerahan kekuasaan dari Inggris tahun 57 dan termasuk Sabah Sarawak tahun 63. Jadi dalam dirinya ada juga satu keinginan sebagai sebuah negara bangsa yang merdeka melalui jalan damai, dia ingin menunjukkan pada dunia bisa menjadi negara yang maju. Dan salah satu cara untuk menuju ke sana adalah dengan melakukan investasi terhadap sumber daya manusia dalam bidang pendidikan besar-besaran. Dan itu dalam tahun 70-an kita melihat banyak sekali pelajar-pelajar Malaysia yang dikirim ke kita, dikirim ke banyak negara lain, dan dalam waktu 20-30 tahun yang akan datang hasilnya memang dirasakan betul, sehingga dia menjadi negara yang memang leading dibandingkan dengan negara kita. Tapi artinya apa masalahnya sehingga harus bersaing dengan Indonesia seperti itu? Jadi dia ingin begini, Malaysia ini seperti tidak hanya satu rumpun tapi satu keluarga. Kalau kita memperhatikan masyarakat Melayu di Malaysia, sesungguhnya ada 3 etnis besar dari Indonesia yang sangat dominan, dan sampai sekarang kalau dilacak asal usulnya sesungguhnya dari Indonesia, yaitu etnis Minang, etnis Jawa, dan etnis Bugis. Gubernur Selangor misalnya, Toyo itu dari Jawa. Wakil Perdana Menteri Malaysia Tun Najib itu Bugis. Dan Menteri Kesenian Rais Yatim itu Minang. Jadi sebenarnya mungkin menurut saya yang sangat penting adalah ini telah dilakukan oleh Malaysia cukup lama. Mereka memiliki banyak pusat-pusat studi yang ahli tentang Indonesia ya. Nah, ini yang kita agak ketinggalan. Artinya dia mau bikin Indonesia kecil seperti itu? Tidak, maksud saya banyak para Indonesianis, ahli-ahli Indonesia dari para akademisi Malaysia.
Misalnya ahli tentang sejarah pers, itu Profesor Ahmad Adam sangat ahli tentang sejarah maritim, sehingga si padan ligitan kita menjadi kalah dalam hujah dan bukti-bukti dokumen. Jadi diperlukan juga kebijakan dari pemerintah kita untuk mengkaji negara-negara lain ini secara serius, supaya ada ahlinya, ada orang yang memang expert untuk menangani masalah-masalah itu. Artinya mediasi juga ya Pak ya? Oke. Seperti dari perspektif sejarahnya juga kita lihat terjadinya hal-hal semacam ini, aslinya konflik seperti itu, apakah dari dulunya ada sejarah yang tidak beres gitu antara Indonesia dan Malaysia atau seperti apa? Ya, ini sebagaimana hubungan dalam satu keluarga ya, ada akur, ada juga ketegangan. Misalnya hubungan Melaka dengan Majapahit saja, Gajah Mada dengan Hang Tuah itu tidak hanya hubungan persahabatan, ada juga konflik. Misalnya keris Tamingsari, kebanggaan Hang Tuah dan sekarang menjadi kebanggaan Sultan-Sultan di Malaysia, itu dari Majapahit. Begitu juga saya kira pada zaman Soekarno ya, pada tahun 60-an kita pernah mengenal Ganyang Malaysia, perseteruan antara Bung Karno dengan Tunku Abdul Rahman Putra, Perdana Menteri pertama Malaysia. Tapi sesungguhnya di balik konflik itu ada juga persaudaraan, ada juga persahabatan. Misalnya Komisi Bahasa Indonesia Bahasa Melayu itu terus dibangun dan terus dibina. Hubungan pendidikan, hubungan kebudayaan, bahkan sekarang hubungan tenaga kerja. Begitu banyak TKI kita yang di Malaysia, menurut catatan lebih dari 2 juta orang dari 25 juta penduduk Malaysia. Jadi sesungguhnya menurut saya tidak perlu isu-isu ini terus dibangkitkan sehingga menimbulkan satu permusuhan. Begini ya, jadi seringkali kita membahas hubungan dua negara itu harus dibedakan antara hubungan pemerintah dengan hubungan masyarakatnya. Kadang-kala masyarakat boleh, pemerintah boleh tegang, pemerintah boleh berbeda politik, akan tetapi hubungan masyarakatnya acap kali berjalan biasa-biasa saja, hubungan ekonomi, hubungan kebudayaan. Dan ini menurut saya pemerintah harus bersikap proaktif untuk menjadikan hubungan-hubungan politik ini menguntungkan bagi masyarakat dan bagi pemerintah sendiri. Sebab banyak orang yang mengatakan tidak ada untungnya kita bertegang, berkonflik dengan negara yang rumpun sama, keluarga asal usulnya juga sama.